Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan juga yang terhormat Bapak Rosidi, SPDI MPD, selaku dosen akhlak dan tasawuf UIN Raden Massaid Surakarta. Di sini izinkan perkenalkan diri, nama saya Indra Nursari Dewi dengan NIM 216121197 kelas 5E, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang etika, akhlak, dan moral. Yang pertama yaitu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya adalah kebiasaan. Jadi etika merupakan dunianya filsafat, nilai, dan moral yang bersifat abstrak dan berkenaan dengan persoalan baik dan buruk. Kemudian ada salah satu ahli mengatakan yang bernama Dr. Andesidi Gajabla. Dia menjelaskan bahwa etika itu sebagai teori tentang perilaku atau perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik, buruk, atau sejauh mana yang dapat ditentukan oleh akal manusia. Nah, kemudian dari situ dapat disimpulkan bahwa etika merupakan ilmu yang mempelajari baik, buruk, kewajiban hak dan tanggung jawab seseorang baik secara sosial maupun moral pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi etika itu juga bisa dikatakan bahwa dia itu berhubungan dengan akhlak individu seseorang, yaitu berkaitan dengan benar atau salahnya seseorang. Nah, etika itu juga penerapan kita dalam sehari-hari, tapi berdasarkan pemikiran oleh masyarakat. Kemudian contoh dari etika. Etika itu ada banyak sekali. Ada etika dalam bergaul, etika makan dan minum, kemudian etika bertamu dan sebagainya. Ya, saya akan mencontohkan satu etika makan dan minum. Ketika kita akan makan dan minum itu kita harus menggunakan tangan kanan. Kemudian kita tidak boleh berdiri, kita harus duduk. Kemudian ketika kita gelegean itu harus ditutup, tidak boleh sampai mulutnya membuka dengan suara gelegean yang keras, itu tidak boleh, tidak sopan. Nah, kemudian kalau mau makan membaca basmalah dan masih banyak lagi. Nah, ketika kita melakukan etika itu, makan dan minum kita sudah dilakukan, maka kita akan dianggap baik oleh orang. Tapi kalau kita tidak melakukan salah satu dari etika itu, contohnya mungkin gelegean, kita gelegean tidak menutup mulut dan malah besar suaranya, nah itu maka kita akan dianggap buruk oleh masyarakat, kayak nggak sopan gitu, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud etika, yaitu penerapan kita dalam pemikiran masyarakat. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Jadi akhlak itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khulukun, yang berarti pekerti atau tingkah laku. Nah, kemudian menurut Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang dan menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan tingkah laku seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang baik dan terpuji, dan dia itu melakukannya secara sadar. Nah, kemudian akhlak itu juga merupakan sifat yang sudah tertanam dalam jiwa seseorang, dan sifat itu akan timbul di setiap tindakan tanpa merasa kesulitan, tanpa harus ada yang mendorong dia karena dia sudah terbiasa melakukannya. Ya, kemudian contoh dari akhlak. Contoh akhlak ada akhlak menghormati orang yang lebih tua, terus kemudian menghargai orang yang lebih muda, terus berbicara lemah lembut pada orang yang lebih tua, kemudian menjenguk teman yang sakit, memberi makan orang miskin, bersedekah, dan yang lain sebagainya. Jadi akhlak itu merupakan suatu keagamaan yang berdasarkan dengan Quran hadis.
Contohnya seperti tadi, memberi makan orang yang kelaparan atau memberi makan orang miskin, kemudian bersedekah dan sebagainya. Maka dari situ dengan kita berakhlak yang baik, nah kita dapat mendapatkan pahala juga dari Allah. Iman kita semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu moral atau moralitas. Nah, moralitas itu berasal dari bahasa Latin mors artinya tunggal, and mors itu jamak. Nah, kata moralis itu bentuk jamak dari mors, yang artinya yaitu kebiasaan, kelakuan, atau kesusilaan. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral itu mempunyai dua makna. Yang pertama, ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kondisi mental yang membuat seseorang itu melakukan suatu perbuatan atau isi dari hati, keadaan perasaan yang terungkap melalui perbuatan. Nah, dapat disimpulkan bahwa moral merupakan perilaku, tindakan, perbuatan pada orang lain dalam bersosialisasi untuk menciptakan hubungan sosial yang baik dan harmonis antar sesama di dalam masyarakat. Kemudian contoh moral dalam kehidupan sehari-hari, ya kita di dalam masyarakat itu membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh kita membuang sampah di jalanan atau di gang-gang, di tengah-tengah gang terus kita membuang sampah atau membakar sampah di situ, tidak boleh. Terus membuat gaduh di dalam masyarakat. Malam-malam jam 12 menyumet mercon misalkan, nah itu nggak boleh. Kemudian menjalankan perintah agama sesuai yang dianutnya dan sebagainya. Jadi moral itu berkaitan dengan norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang etika, moral, dan akhlak. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.